Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 11 April 2023 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para sahabat Fresh Juice yang terkasih. Haleluya. Selamat Paskah, Tuhan telah bangkit. Haleluya. Hari ini 11 April Selasa dalam Oktav Paskah. Kita bersama-sama akan mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18. Mari sejenak kita membuka hati mendengarkan sabda Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, siapakah perempuan yang pagi-pagi buta berada di kubur sendirian, menangis dan dengan kalut mencari jenazah Yesus? Mengapa Injil Yohanes memberi banyak perhatian kepadanya? Jawabannya mengajak kita untuk masuk ke dalam inti pesan Yesus. Injil Yohanes menunjukkan bagaimana perempuan ini menjadi lambang bagi kita semua. Sebagaimana kita tahu, Minggu Paskah pagi-pagi, setelah mendapatkan makam kosong, Maria Magdalena memberitahukan hal itu kepada Petrus dan Yohanes. Sesampainya di makam, Petrus memeriksa makam dan dia gagal untuk mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Lalu ia kembali ke rumah. Maria Magdalena sebenarnya juga tidak mengerti, namun dia tidak meninggalkan makam. Dia terus mencari Yesus yang hilang dari makam. Maria Magdalena sungguh mewakili kita masing-masing. Seperti dia, kita pun juga lari ke sana kemari dengan hati yang kalut. Kita masing-masing sering merasa sendirian
apalagi saat dirundung banyak masalah, ketika doa-doa seakan tak didengarkan, dan sepertinya Allah seakan hilang dari hidup kita. Kita merasa kosong, menangis, dan mengaduh untuk menemukan jalan menuju damai, untuk mencari seorang yang bernama Yesus. Maria Magdalena adalah seorang murid perempuan yang sangat mencintai gurunya. Sebagai seorang murid Yesus, ia terbukti paling setia kepada gurunya. Ketika banyak pengikut Yesus melarikan diri, Maria Magdalena mengikuti Yesus dalam jalan salibnya sampai akhir. Dia pun menerima penghinaan yang Yesus terima. Dia pun menanggung malu yang Yesus tanggung. Bahkan dia berdiri di samping salib bersama Ibu Yesus dan Yohanes murid terkasih. Cintanya yang besar mendorong dia untuk terus mencari Yesus. Dan sungguh amat indah, Yesus tidak mengecewakannya dan memberi Maria Magdalena anugerah istimewa untuk menyaksikan Yesus yang bangkit. Cinta dan kesetiaannya yang luar biasa menuntunnya untuk mengalami sukacita kebangkitan. Dan dia diberi tugas untuk menjadi saksi kebangkitan itu. Para sahabat, kita bisa menimba beberapa pesan. Pertama, Maria Magdalena, wanita yang terus mencari Tuhan yang hilang, dan akhirnya dia menemukannya. Dia menunjukkan kepada kita bahwa adalah mungkin untuk mencintai dan setia ketika segala sesuatu nampak menjadi sulit. Perempuan sering digambarkan sebagai model cinta kasih, kesetiaan, dan ketekunan. Itulah yang kita petik dan kita pelajari dari wanita Maria Magdalena ini. Kedua, Tuhan menciptakan pria dan wanita setara dan semartabat, meski berbeda dalam karakter. Pria seperti Petrus memang dia figur otoritas, pemimpin gereja. Fakta menunjukkan bahwa para pemimpin gereja lebih didominasi oleh kaum laki-laki. Namun kaum perempuan, para wanitalah yang lebih aktif dan ambil peran dalam memberi kesaksian dalam karya kasih. Bagaimanapun harus diakui, kehadiran perempuan dalam gereja semakin menyempurnakan karya kesaksian gereja. Kita sungguh berterima kasih kepada para wanita yang terus aktif untuk menyuarakan suara gereja kepada orang-orang yang membutuhkan peneguhan dan kasih Tuhan. Ketiga, Yesus yang dicari Maria Magdalena menjumpai dia dan memanggil dia dengan namanya. Demikian juga kita menunggu untuk ditemukan Yesus dan dipanggil dengan nama kita masing-masing. Dan Yesus pun memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Meskipun Maria Magdalena jarang tampil dalam Injil, ia mempunyai peran penting dalam kisah Yesus yang bangkit. Injil Yohanes menceritakan kepada kita bahwa perempuan ini hadir di kaki salib dan saat fajar pagi kebangkitannya. Maria Magdalena telah diampuni dan dicintai. Ia telah menjadi yang dikasihi oleh Allah, dan dialah orang pertama yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Sesungguhnya ia menjadi lambang bagi kita semua, baik pria maupun wanita, yang telah sesat atau seringkali juga lari dari Tuhan, tapi toh selalu diampuni dan dikasihi olehnya.
Ketika kita mengalami bahwa kita sungguh selalu diampuni dan dikasih oleh Yesus, tidakkah hati kita bergerak, hati kita tergerak, seperti hanya Maria Magdalena yang berani menyampaikan kesaksian tentang kebangkitan kepada semua orang. Aku telah melihat Tuhan. Semoga kita sungguh menjadi manusia Paskah yang dengan semangat berkobar mewartakan sukacita kebangkitan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 11 April 2023. Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.